Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di Himara Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yang mana mereka ini adalah perwakilan dari tim Olimpiade Mandua pada Olimpiade KSM. Oke, untuk awalan kita perkenalan dulu aja kali ya. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama aku Rifki Mapauna Hamdi, biasa dipanggil Rifki. Saat ini aku kelas 11 dan bidang olimpiadeku udah bidang fisika. Oke, Kak Rifki ya, Mas Rifki. Selanjutnya Mas. Perkenalan, nama saya Kak Zaidan Altaf. Saya bisa dipanggil Kais, kelas 12 IPA 2 sekarang. Bidangnya biologi. Oke, Kak Lois. Perkenalkan, nama aku Inayatun Surya, biasa dipanggil Inay, dari kelas 12 MIPA 4, bidang olimpiadenya biologi. Biologi. Oh. Sebelumnya mau tanya nih, kan KSM itu sama kayak Olimpiade OSN. Bedanya KSM sama OSN itu apa? Kalau OSN itu penyelenggaranya dari Kemendikbud, kalau KSM dari Kemenak. Jadi yang ikut sih sama, masih MA sama SMA, tapi mungkin soalnya ada integrasi agama Islam. Kalau OSN itu nggak ada. Nggak ada. Iya, Oh. Jadi dari yang buat soal beda ya? Iya, buat soalnya beda. Soalnya tipenya beda juga. Beda juga. Ada yang bahasa Arab? Banyak. Ada. Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya kalau boleh tahu awal mula kalian ikut atau masuk ke Olimpiade itu gimana sih? Mungkin satu-satu dulu dari Kak Rifki. Oh, boleh. Jadi pertamanya tuh kan pas mat sama ada perkenalan ekstrakurikuler. Yeah. Itu salah satunya olimpiade. Nah, di situ ada yang namanya olimpiade fisika. Tapi masih sepi kan waktu itu. Dan sebelum masuk SMA, di SMP itu aku pernah ikut seleksi bidang fisika juga. Cuma belum keterima. Dan setelah itu aku pikir aku coba aja di SMA kali ya. Dan alhamdulillah lolos. Lolos. Kalau Kak Lois gimana? Kalau saya kenapa bisa masuk Olim itu karena sebenarnya bapakku kan guru sini, jadi bapakku tahu itu prestasinya apa aja. Dan sarannya sih Olim karena saya juga pintar di akademik. Dan kenapa biologi? Itu karena prestasi alumni itu paling bagus itu katanya di biologi, kayak Mas Randy gitu, sampai OSN nasional, KSM dapat emas. Jadi ya awalnya sih agak nolak ya karena saya itu mungkin basicnya itu hitung ya, matematika. Tapi itu lihat apa yang sudah dilakukan alumni, jadi ya udah ikut biologi, kayaknya peluangnya bagus itu. Kalau Mbaknya? Kalau aku karena saudara yang alumni sini tuh ada yang ikut olimpiade biologi juga, jadi lumayan tertarik sama kayak masih bingung mau ikut ekstra apa gitu, jadi ikut Olim. Alasannya cukup beragam juga ya berarti. Ada yang karena dulu SMP-nya pernah ikut, ada yang karena didukung orang tua, sama ada yang juga keinginan sendiri gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan KSM itu sama kayak Olimpiade kan, berarti butuh persiapan. Apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti KSM? Mungkin bisa diceritakan detailnya, misalnya latihannya berapa lama? Oh, boleh. Jadi setelah PAT waktu itu ada namanya seleksi sekolah. Nah, seleksi sekolah itu diambil cuma satu orang buat satu mapel. Jadi kan seleksinya berat, maka dari itu sebelum seleksi sekolah aku persiapan dulu hamin 1 minggu. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa lolos jadi perwakilan. Dan setelah penyisian itu kan masih ada sekitar 3 minggu ya. 3 minggu, di 2 minggu itu ada pelatihan dari luar. Jadi pembina guru itu ngedaftarin kita buat ikut pelatihan online dari luar gitu. Dan ya lumayan membantu sih. Dan alhamdulillah. Kalau Kak Lois? Kalau dari awal itu seleksi sekolah, sebenarnya saya coba pede dengan kemampuan saya ya.
Aduh. Kan selama ini dari kelas 10 sampai kelas 11 belajar Olim terus, jadi mungkin persiapannya nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu buat seleksi sekolah. Tapi yang buat KSM Kabupaten yang kemarin itu saya belajar hal yang mungkin baru ya, karena itu ada integrasi agamanya. Jadi kayak ambil surat dari Al-Quran atau hadis, terus itu penjelasan biologinya gitu. Biologi. Iya, itu mungkin agak susah, mungkin ada perdebatan banyak gitu. Ya, bingung gitu saya. Jadi ya gak nyangka juga sih kalau ternyata bisa lolos. Bingung karena juga menyangkut sama agama juga ya. Iya, jadi kayak si A bilang ini, lah si B bilang ini itu kan Bertentangan dengan dasar masing-masing gitu ya. Iya, kayak opini masing-masing itu beda. Jadi ya agak susah sih. Alhamdulillah bisa lolos, itu agak sedikit mengejutkan. Kalau mbaknya gimana? Apa yang udah tadi dijelasin sama Rifki kan satu mapel satu anak. Iya. Nah aku sama Kais kan sama mapelnya biologi, jadi aku udah nggak pede gitu bisa ikut KSM. Ya. Tapi ada yang tim, jadi perwakilan kimia sama biologi diambil satu gitu. Jadi aku seleksinya 2 kali. Pertama aku seleksi biologi, habis itu aku seleksi biologi sama kimia. Nah terus aku yang diambil. Jadi di KSM tuh kan yang tim itu 6 mapel. Jadi setiap anak harus menguasai 2 mapel. Jadi aku lebih belajar ke kimianya aja sih kemarin, karena kan biologi udah belajar dari kelas 10. Jadi cuman belajar kimia sama hafalan kayak hadis sama surat-suratan gitu. Yang bersangkutan sama materi itu. Iya. Jadi lebih kayak kimia dan biologi gitu atau Iya, jadi apa ya? Pokoknya kayak hadis ke surat-surat dalam Al-Quran itu dikaitin sama kimia sama biologi gitu. Tapi karena aku udah belajar biologi dari kelas 10, jadi aku lebih fokus ke kimianya aja gitu. jadi gitu. Lumayan unik ya. Terus nih ya, kan pasti butuh belajar nih. Kalian itu sistem belajarnya gimana? Apa nanti ketika pulang belajar sendiri atau ada waktu-waktu tertentu gitu? Boleh, Mas Faiz. Kalau sistem belajarnya saya biasanya pakai YouTube ya, Kayak YouTube. Terus nanti ambil poin-poinnya, saya selalu catat, pasti catat. Makanya buku saya itu banyak tulisannya. Pokoknya saya nyatet terus biar saya ingat. Nah kalau waktunya sih saya lebih suka malam. Ya nggak tahu kenapa. Mungkin karena nggak panas gitu. Terus setiap kalau mau tidur saya baca lagi. Mungkin biar ingat, besoknya ingat itu. Nggak udah belajar terus hilang gitu, enggak. Berarti kayak di murojaah atau diulang-ulang lagi diulang gitu? Iya, selalu diulang. Kalau nggak diulang lupa, selalu diulang terus. Kalau Rifki gimana? Kalau aku ini lebih ke banyakin latihan soal. Jadi apa aja yang nggak kita ketahui kan kita bisa tahu lewat tipe-tipe soalnya. Tipe soal kan banyak, kayak KSM, OSN itu beda. Jadi setelah kalian aku latihan soal, sekalian aku bikin strategi buat ngerjain soal itu. Jadi apa yang aku kurang bisa aku pelajari lagi, apa yang aku belum paham bisa aku pelajari dulu, dan kalau udah lancar aku ulangi terus juga. Kayak berarti mencari titik kelemahanmu dengan belajar di tempat lain. Betul. Kalau Mbak Aku sama kayak Kak Is. Jadi kalau belajar ya lihat YouTube, kalau nggak baca. Tapi aku nggak nulis, aku jarang nulis. Soalnya aku nggak suka nulis. Jadi aku lebih kayak kalau udah baca sekali harus paham gitu. Terus habis itu kayak ngomong sendiri gitu loh, kayak ngejelasin. Nah kayak gitu. Terus kalau belajar biasanya kan ada kegiatan sendiri sampai jam 9 malam lah, kayak ngaji kayak gitu. Biasanya habis itu aku sholat terus tidur. Jadi belajarnya itu jam 1 malam sampai subuh. Tapi nggak full belajar gitu, biar gak ngantuk. Tapi bangun tidur gasik bangun malam gitu? Iya, sukanya kayak gitu. Kalau ini gimana? Kan pasti selain dari belajar itu kalian juga ada kegiatan yang lain, entah itu kegiatan sekolah atau kegiatan pribadi. Gimana cara kalian mengatur waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau saya sih bangun skala prioritas ya. Jadi mungkin saat ini yang paling diprioritaskan Olim. Jadi Olim itu paling atas. Keduanya mungkin ekstra lain atau kegiatan sekolah. Jadi
gitu, ada skala prioritas. Membagi waktunya juga saya, mungkin ini kebiasaan saya, itu saya sering buat jadwal. Hari ini mau ngapain aja, jam sekian sampai jam sekian ngapain. Jadi mungkin agak jadwal gitu saya. Bikin skala prioritas. Berarti nanti kayak misal Olim hari ini sampai sini, nanti selesai Olim lanjut Ya, ke kegiatan lain. Itu. Oh, kalau Rifki gimana? Hampir sama sih, jadi aku nentuin jadwal apa aja yang mau aku ada Lakuin. kegiatan kayak gitu. Habis itu aku prioritasin yang paling dekat gitu. Misal minggu kedua ada ujian tapi minggu pertama ada olimpiade. Aku olimpiade dulu. Ini beda dulu. Banyak juga sama prioritas. Enggak. Gimana tuh cara ngatur Kalau aku waktunya? ya kayak orang biasa aja gitu. Orang biasa. Main ya main, main HP ya main HP. Cuman nanti tuh kayak misal minggu ini ada target udah ngerjain soal ini nih. Yang penting udah selesai gitu. Jadi terserah cara bagi waktunya kayak gitu. Oh, Tergantung mood. tergantung mood. Ya. Kembali lagi tergantung mood. Oke. Ngomong-ngomong kita udah ngobrol lumayan lama, tapi saya masih belum tahu kalian dapat juara berapa. Bisa di sepil dikit dong. Sepil. Mas kok dulu. Ayo dari yang mana nih? Aku Yang paling banyak kan. Aduh. apa ya? Yang resmi gitu ya. Dari Kemendikbud OSN, saya peringkat 2 di kabupaten. Alhamdulillah. Tapi di provinsinya belum. NT masih NT. Saya belum ke nasional. Itu pun yang juara tadi, yang juara peringkat 2 itu di kelas 11. Kelas 10-nya saya ikut tapi belum dapat. Terus ini yang baru ini KSM. KSM ya karena yang diambil itu 5% dari total yang ikut. Jadi ya mau nggak mau harus jadi peringkat 1 dan alhamdulillah saya peringkat 1. Alhamdulillah. Itu yang resmi. Kalau yang nggak resmi itu ya ada sih lah. Ada beberapa. Ada kayak yang kosmi gitu, Kosmi. ada mungkin dari ISS juga ada, tapi ya itu yang nggak resmi. Aku lebih kalau kita sekarang resmi sih. Yang resmi dulu. Ya, kalau enggak yang dari universitas. Iya. Mungkin kalau lomba ikut di universitas dan jadi juara kan kayak mungkin dapat apa ya golden ticket buat masuk ke itu. Jadi ya aku ya berusaha untuk ikut lomba itu. Aku ikut lomba univ belum banyak sih, baru yang UI kemarin itu belum juara juga, tapi alhamdulillah sampai final. Kalau yang KSM ini tadi juara 1 ya? 1 ya harus. Oke. Keren banget sih. Kalau Rifki gimana? Kalau aku kan baru kelas 10 tadi alhamdulillah bisa OSN tingkat kabupaten bisa juara 3 dan kemarin KSM juga peringkat 1. Kalau buat lomba universitasnya aku belum banyak, baru 1 yang ITB itu pun belum lolos. Jadi masih perlu banyak pengalaman gitu. Ya, karena pengalaman adalah guru terbaik ya. Nah, betul sekali. Penting banget pengalaman. Kalau mbaknya gimana? Kalau aku OSK nggak lolos ke provinsi. Nggak lolos. Terus KSM-nya juara 1. Terus sama paling lomba-lomba univ. Tapi biasanya kalau aku mentok di final. Jadi kalau udah di final udah gitu. Kayak nanggung banget. Biasanya kayak gitu. Pengalaman ya? Ya, dia bisa jalan-jalan lah. Mungkin bisa diambil beberapa poinnya di situ. Jadi rata-rata 1 semua ya. Keren banget sih. Tepuk tangan dulu sih buat diri sendiri. Aduh. Karena diambilnya 1. Iya, karena diambilnya 1 jadi harus 1. Kalau nggak 1 nggak lanjut. Enggak, Iya. karena 1 kabupaten diambil 1. 1. Berarti nanti setelah KSM ini lanjut ke provinsi. Iya. Ya, betul. Provinsi. Kalau boleh tahu kemarin itu pesertanya atau saingan kalian berapa Pak? Dari berapa sekolah? Sama berapa Karena anak? swasta juga ikut, jadi buat fisika sih dikit ya, termasuknya 13 peserta. 13. Kalau biologi? Saya berapa ya? Kayaknya 18. 18 kali 5% kan nggak nyampe 2 aja. Nggak nyampe 1 ya. Nah, Iya, jadi 0, sekian, jadi dibulatin 1, yang lolos 1. yang lolos 1. Kalau 18. kimia gimana? Yang tim Tim Yang tim? berapa ya? 10 pas 11 gitu. 10 pas 11. Iya lupa. Pokoknya 1. Berarti dari 11 itu diambil 1. 1. Karena 5%. 5. Oh, Jadi misal kalau lebih dari 20, peserta lebih dari 20 itu diambilnya 2. Kalau dikurang dari 20 diambilnya 1. diambil 1.
cuma satu orang. Terus gimana perasaan kalian ketika kalian tahu kalian berhasil menjadi satu orang terpilih dari sekian banyak orang? Yang pasti sih seneng ya dan bersyukur karena masih dikasih kesempatan buat ke selanjutnya. Tapi ya harus jadi catatan juga kalau ini bukan ngewakili satu sekolah tapi satu kabupaten juga. Jadi harus diseriusin lagi, dibanyakin lagi belajarnya gitu. Karena tanggung jawabnya lumayan gede juga, satu kabupaten berarti. Iya. Kalau Mas Kais gimana perasaan? Ya sama, senang. Sama. Gitu. Apa yang saya usahain itu membuahkan hasil sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu senang banget. Karena ya udah lama gitu ya berjuang di Olim. Kalau nggak juara itu ya sedih rasanya. Nah, Kalau nggak sekali gitulah juara gitu. Alhamdulillah dapat, dan kali ini mewakilin kabupaten ke provinsi itu ya berat juga, jadi harus keras lagi dan tambah serius lagi, saingannya tambah banyak, tambah serius. Mbaknya gimana perasaannya? Seneng kah atau udah terlalu sering menang jadi biasa aja gitu? Enggak. Senang sih, apalagi karena aku kan 2 mapel ya. Kayak pertama kali belajar materi Olim yang kimia, kayak bisa jadi juara 1 tuh ya udah seneng lah. Cuman kan ke tingkat provinsi pasti soalnya lebih susah gitu, jadi lebih diseriusin lagi sih buat 2 mapelnya. Mapel. Oke, lanjut lagi kan. Ini apa yang kalian lakukan untuk kan kalian senang nih, alhamdulillah bisa lanjut. Apa yang kalian lakukan untuk istilah kayak merayakannya gitu? Apa kalian pagi-pagi atau mungkin ngadain syukuran di rumah gitu? Belum sih. Belum. Karena langsung belajar kan. Tapi ada rencana apa enggak? Mungkin kalau sampai medalis bisa sih. Tapi kalau baru kabupaten kayaknya belum deh. Karena habis pengumuman itu langsung belajar kan. Lo langsung belajar lagi berarti? Iya. Berapa minggu lagi sih? Kan 2 sampai 3. 2 sampai 3. Cukup mepet berarti. Bagi saya iya. Karena banyak materinya gitu. Iya, biologi luas banget, jadi harus banyak baca, banyak waktu. Oke. Apa pesan kalian untuk para pemirsa pada episode ini? Apa, ayo. Pesan saya adalah jangan takut untuk mencoba ya, karena daripada nggak nyoba sama sekali, mending nyoba tapi gagal. Apa-apa, mending gagal daripada nggak nyoba sama sekali gitu. Saya coba kagum gitu ya sama yang kelas 10 pertama kali kan, tahun pertama langsung dapat juara 1, juara 3 itu, juara 2, sama yang baru ikut itu ada yang menang. Itu sebenarnya mereka kan mencoba gitu, mungkin awalnya belum tahu apa-apa tentang Olim, kayak Kak Ikhwan gitu ya. Dia belum tahu Olim apa-apa, tapi dia dikenalin sama Olim, dikenalin ke Olim gitu, dan ya dia bisa sampai ke provinsi gitu kan. Jadi ya coba aja gitu, gagal nggak apa-apa, yang penting mencoba dulu ya. coba dulu dan berusaha, jangan lupa itu. Ingat tuh ya teman-teman, pesan dari Kak Kois, juara 1 KSM Kabupaten Kebumen, jangan pernah ragu untuk mencoba. Oke, lanjut dari Kak Rifki, gimana nih pesannya nih? Kalau buat aku sendiri ya perbanyak doa, yang pastinya kalian jangan takut buat mencoba kayak yang tadi Mas Kois bilang. Habis itu walaupun gagal juga jangan nyerah. Jadi karena kesempatan itu selalu datang buat orang yang mencoba. Dan ya mungkin gitu dong. Ini tuh. Mbak Inai. Selanjutnya? Kalau aku sih sama ya kayak Sama pokoknya semua. berani mencoba, terus kalau misal kayak kita dapat juara itu tuh bonus gitu loh. Yang penting tuh cari pengalamannya, cari ilmunya kayak gitu. Udah. Berarti pengalaman. Ya itu pengalaman itu paling penting. Oke. Terbaik. Jadi bisa diambil kesimpulan dari teman-teman semua, pesannya itu yang penting mencoba dulu, karena nanti dari mencoba walaupun gagal pasti dapat pengalaman. Iya, betul. Catat baik-baik teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, untuk selanjutnya
apa harapan kalian untuk MAN 2 yang akan datang? Entah itu mungkin dari olimnya mungkin, karena kalian kan juga anak olim. Mungkin nanti penontonnya ada yang masuk olim gitu. Amin. Harapanku sih semoga kalian bisa belajar dari kakak-kakak kalian, karena pengalaman itu juga bukan dari diri sendiri, juga bisa dari orang lain kan. Juga kalian perbanyak doa juga, jangan cepat menyerah, karena kalau misal kita bisa berarti kalian bisa lebih baik dari kami gitu. Juga ya perbanyak belajar aja sih. Kalau harapannya Mas Kois gimana? Ya kurang lebih sama tadi ya. Sama. Semoga bisa lebih berusaha lagi, bisa berani mencoba. Ya yang kayak tadi saya sampaikan sih sebenarnya sama kayak Rizky. Dan semoga bisa mengharumkan nama MAN 2 Kebumen masa yang akan datang. Kalau harapan Mbaknya gimana? Sama. Sama. Kayak ya semoga adik-adik kelas yang mau join olim bisa lebih serius lagi, lebih rajin lagi belajarnya kayak gitu sih. Oke. Semoga juga entah sekarang atau yang akan datang Olimpiade MAN 2 mendapatkan hasil yang terbaik lah ya. Amin. Oke, mungkin bisa diingat-ingat ya teman-teman, itu pesan dan harapan dari kakak-kakak kalian yang berhasil mendapatkan prestasi cukup wow karena berhasil menjadi orang nomor 1 di Olim KSM tingkat Kabupaten Kebumen dari banyak pesaing yang datang. Nah, mungkin cukup sekian dari kami ya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Diambil yang penting dan yang bisa membuat diri kalian berkembang lebih baik. Amin. Ingat juga pesan-pesan tamu kita kali ini, yaitu jangan pernah malu untuk mencoba, karena mencoba adalah hal yang penting dalam sebuah berproses. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.